Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan kajian kita dalam kitab Takrib karangan Imam Abi Suja Al-Asfahani Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu wa ardhah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabut Thaharati. Kitab ini menerangkan tentang sesuci. Kitab ini menerangkan tentang thaharah. Thaharah secara bahasa adalah membersihkan atau bebersih, aktivitas membersihkan sesuatu. Adapun secara syara, secara syariat, thaharah memiliki beberapa arti yang cukup banyak. Di antaranya menurut para ulama mengatakan bahwa thaharah atau bersuci itu adalah suatu aktivitas yang mana untuk diperbolehkannya sholat, seperti wudu, seperti mandi, seperti tayamum, dan juga menghilangkan beberapa najis. Sekarang ini kita akan mengkaji dari kitab Thaharah, fokus ke macam-macam air terlebih dahulu. Penting bagi kita untuk mengerti atau mengetahui macam-macam air dan juga hukum-hukum air yang boleh digunakan untuk bersuci atau tidak boleh digunakan untuk bersuci. Anwa'ul miyahi, macam-macam air. Mu'allif mengatakan al-miyahul lati yajuzu at-tadhiru biha sab'u miyahin. Air yang boleh atau yang sah digunakan untuk bersuci itu terdapat 7 macam air. Ma'us sama'i, yang pertama adalah air yang turun dari langit, yaitu air hujan. Jadi air hujan bisa atau boleh atau sah digunakan untuk bersuci. Wa ma'ul bahri, yang kedua adalah air laut. Seorang jika tidak menemukan air biasa, ia boleh menggunakan air laut untuk bersuci. Wudunya sah, sah. Mandinya sah, sah. Apabila tidak ada air laut yang dijumpai hanya di sungai saja, wa ma'un nahri, dan air sungai, ini juga boleh, kata muallif. Yang keempat, wa ma'ul bi'ri, yaitu air sumur. Ini jelas yang sering kita gunakan. Wa ma'ul aini, dan air sumberan. Jadi semua air yang bersumber dari tanah itu juga bisa kita gunakan untuk bersuci. Yang keenam, wa ma'us salji, dan air es. Ini juga boleh kita gunakan untuk bersuci. Wa ma'ul baradi, dan air embun itu juga bisa digunakan untuk bersuci. Jadi semua ketujuh macam air tadi, baik air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air sumberan, air es atau air embun, semuanya bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian dari air-air tersebut nanti akan ada spesifikasi pembagian atau macam-macam air tersebut. Meskipun air tersebut boleh digunakan untuk bersuci, akan tetapi
nanti hukum air tersebut bisa berbeda-beda, yang nantinya konsekuensi dari hukum ini itu akan merubah apakah air tersebut boleh digunakan untuk bersuci ataukah tidak. Mu'alif mengatakan summal miyahu tanqasimu ala arba'ati aksamin. Kemudian air-air tersebut terbagi menjadi 4 bagian dari hukum. Ahaduha, yang pertama, tahirun mutahhirun ghairu makruhin istimaluhu. Air yang suci mensucikan serta tidak makruh apabila kita menggunakannya. Jadi air ini memang suci, ya, tidak tercampur apapun. Mutahhirun, sekaligus mensucikan hal-hal yang lain. Selain dia ini suci mensucikan, air tersebut juga tidak makruh apabila digunakan untuk bersuci. Inilah yang biasanya disebut dengan ma'ul mutlak atau air yang mutlak, yang tidak terbatasi atau tidak terqayyidi, sehingga air ini bisa dihukumi sebagai air yang suci mensucikan. Adapun yang kedua, wasani, yang kedua, yaitu watahirun mutahhirun makruhun istimaluhu. Air yang suci mensucikan namun makruh apabila kita gunakan untuk bersuci. Wa huwal ma'ul musammas, yaitu air yang terpanasi oleh sebab cahaya matahari. Jadi air yang terkena cahaya matahari sehingga menjadi air yang hangat atau panas, itu tetap suci mensucikan, akan tetapi memiliki hukum makruh apabila kita gunakan, baik itu untuk membersihkan badan kita, untuk berwudu, untuk mandi, atau kita gunakan untuk menghilangkan najis. Ini makruh digunakan, tapi hanya di badan kita ya khususnya. Apabila di sesuatu seperti pakaian atau tempat, apabila terkena najis terus kita bersihkan dengan menggunakan air tersebut, maka itu tidak makruh. Inilah yang disebut dengan al-ma'ul musammas, yaitu air yang terkena pancaran sinar matahari ini. Kenapa air ini menjadi makruh? Karena apabila air yang terkena panas matahari ini digunakan untuk bersuci di badan kita, itu memiliki efek yang tidak baik bagi kesehatan tubuh. Oleh karena itu, ya, air ini dikatakan suci mensucikan, akan tetapi makruh apabila dipergunakan. Meskipun demikian, ada pendapat yang tidak memakruhkan air yang terkena pancaran sinar matahari, yaitu pendapatnya Imam Nawawi. Imam Nawawi ini secara mutlak tidak menghukumi air yang terkena panas matahari itu sebagai air yang makruh apabila digunakan sekalipun suci mensucikan. Nah, ini. Kemudian pembagian yang ketiga adalah tahirun ghairu mutahhir. Air yang suci, air tersebut suci tapi ghairu mutahhir, tidak bisa mensucikan, alias tidak diperkenankan atau tidak sah digunakan untuk mensucikan hal yang lain, baik mensucikan diri kita tidak boleh kita gunakan untuk bersuci, atau tidak boleh kita pergunakan untuk berwudu, untuk mandi, itu tidak boleh. Kenapa? Air ini suci namun tidak boleh digunakan untuk bersuci,
karena wahuwal ma'ul mustamal. Mu'alif mengatakan air itu adalah air yang telah digunakan, yang pertama. Jadi air yang telah kita gunakan untuk bersuci, seperti air bekas wudhu kita, itu tetap ia bersifat suci, akan tetapi tidak boleh digunakan untuk bersuci kedua kalinya. Jadi dia sifatnya boleh digunakan untuk hal-hal yang lain, seperti untuk mandi yang sifatnya tidak menghilangkan hadas besar, atau digunakan untuk masak semisal karena memang saking tidak adanya atau terbatasnya air, maka air yang telah digunakan untuk bersuci ini boleh digunakan selain untuk bersuci kembali. Dan air yang suci namun tidak mensucikan ini itu seperti wal mutaghayyiru bima khalatahu minan tahirati, yaitu air yang memang telah berubah warnanya, baunya, rasanya, lantaran ada perkara-perkara yang mencampuri, perkara-perkara ini suci yang mencampuri air tersebut, sehingga air ini sudah berubah, tidak lagi dikatakan sebagai air mutlak. Contoh air kopi, air yang dicampuri dengan kopi dan gula, maka air ini suci, boleh diminum, akan tetapi tidak mensucikan, tidak boleh kita gunakan untuk berwudu atau untuk mandi jinabat, tidak boleh. Karena apa? Karena telah berubah dari sifat 3 tadi, ya, yaitu sifat bau, sifat warna, sifat rasa, sehingga air ini secara dirinya sendiri itu suci, tapi tidak lagi mensucikan karena ada hal-hal yang mencampuri air tersebut. Jadi sekalipun air putih kok dicampuri dengan seperti bunga mawar yang bisa merubah rasa atau baunya menjadi wangi, maka air tersebut tidak boleh digunakan untuk bersuci, baik itu mensucikan hadas kecil atau hadas besar. Ini. Jadi air ini tahir tapi ghairu mutahhir, air yang suci tapi tidak mensucikan. Dan yang keempat adalah wa ma'un najisun, dan air yang najis. Jadi air ini maksudnya adalah air yang terkena najis, wa huwa alladzi halat fihi najasatun wa huwa dunal qullataini, yaitu air yang terkena najis, suatu perkara yang najis dan air tersebut kurang dari 2 kullah. Dari 2 kullah maksudnya airnya cuma sedikit saja, terus air ini terkena najis, maka air ini tidak boleh digunakan untuk apapun karena sifatnya najis, baik untuk minum, baik untuk membersihkan suatu apapun, ini tidak boleh karena najis. Yaitu air yang sedikit, yang kurang dari 2 kullah terkena najis, secara otomatis air ini menjadi najis. Au kana kullataini fataghayyara, atau seumpama air ini cukup banyak, lebih dari 2 kullah, akan tetapi berubah dari 3 sifat daripada air tadi. Bisa berubah rasanya, bisa berubah warnanya, bisa berubah baunya. Ketika ada perubahan dari salah satu sifat dasar air ini, maka secara otomatis sekalipun air itu sangat banyak dan terkena najis, maka air itu secara otomatis menjadi najis. Jadi sekali lagi, air yang terkena najis apabila air itu sedikit
sekalipun tidak berubah dari 3 sifat dasar air, maka tetap saja najis. Apabila airnya itu banyak, akan tetapi berubah dari salah satu sifat 3 air tadi, baunya, rasanya, atau warnanya, maka air tersebut menjadi najis. Lantas berapa 2 kullah itu? Mu'alif mengatakan wal kullatani khamsumi'ati ridlin bil Baghdadi takriban alal asah. Dan yang namanya 2 kullah itu adalah 500 kati ritel menurut ukuran Baghdad, Irak, kira-kiranya menurut pendapat yang paling sahih. Jadi ukuran air 2 kullah itu tadi, kalau kita kalau kita ukur saat ini dengan menggunakan ukuran kita, kira-kira air dari 2 kullah itu kurang lebih sekitar 270 liter. Jadi air 2 kullah itu tadi setara dengan kurang lebih 270 liter. Jadi ketika ada air yang jumlahnya lebih dari 270 liter, maka apabila kejatuhan najis, maka jika tidak berubah dari sifat dasar air, baik warna ataupun rasa atau baunya, maka tidaklah najis. Akan tetapi sekalipun melebihi dari 270 liter, apabila berubah warnanya, baunya, atau rasanya, maka air tersebut secara otomatis menjadi najis. Adapun air yang kurang dari 270 liter, sekalipun tidak berubah dari warna, rasa, atau baunya, apabila air tersebut terkena najis, secara otomatis akan menjadi najis. Itulah kajian kita kali ini, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.